Alhamdulillah wal awwal bila ibtida wal akhir bila intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatidah, para guru, para orang tua, hadirin jemaah mushola al-mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Jamaluddin. Kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nur, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ismail, guru kita, imam besar kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andas Haji Bukhari Tihayat, Al-Mukarram Bapak Haji Najmuddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fathur Rahman, Akhi Fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Malik, Al-Mukarram Al-Ustaz Hasbi, dan para orang tua, para tokoh masyarakat yang tidak tersebut satu persatu namanya, namun insya Allah yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kita doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Malam hari ini yang seyogianya kita mengadakan ta'lim rutinitas Selasa malam Rabu minggu yang ketiga. Namun kesempatan yang baik ini kita nggak mau ketinggalan untuk bersama bergembira dengan kelahiran sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu tidak lain hanya berharap syafaat beliau nanti pada hari kiamat serta keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir, yang membantu terselenggaranya peringatan Maulidul Rasul malam hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin bijahil amin ya rabbal alamin. Dalam satu kaidah dikatakan al-aslu fil asya'il ibahah. Dasar hukum segala sesuatu itu berawal dari perkara yang mubah. Artinya boleh-boleh saja. Ketika perkara mubah itu mengandung nilai ibadah, mengandung nilai maslahah yang di dalamnya mendorong dan mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah, mensyiarkan agama Rasulullah, maka perkara mubah itu berubah menjadi perkara sunnah. Dan ketika perkara mubah itu mengandung nilai mafsadah, mengandung nilai kerusakan yang di dalamnya ada unsur-unsur dosa dan kemaksiatan, unsur-unsur kelalaian yang menjauhkan manusia dari Allah dan agama, maka ketika itu perkara mubah berubah menjadi perkara yang haram.
Maka dari dua aspek nilai maslahat dan nilai mafsadat inilah kita mengenal ada al-ahkamus syar'iyyah yang disebut dengan al-ahkamul wad'iyah dan al-ahkamut taklifiyah. Dalil itu tidak lain ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang pemuda yang bernama Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Sebelum berangkat, Nabi tanya dulu kepada beliau, "Wahai Mu'adz, kalau nanti di sana kau menemukan satu permasalahan agama, apa yang akan kau lakukan?" Maka beliau menjawab, "Aku akan mengambil hukum-hukumnya berdasarkan hukum Al-Quranul Karim." Kata Nabi, kalau di dalam Al-Quran tidak kau ketemukan dalilnya, apa yang akan kau lakukan? Kata Mu'adz, "Aku akan mendatangkan hukum-hukum berdasarkan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah." Lalu Nabi bertanya lagi, seandainya di dalam Al-Quran tidak kau temukan dalilnya, di dalam sunnah-sunnahmu tidak kau temukan dalilnya, apa yang akan kau lakukan? Maka Mu'adz menjawab, "Ya Rasulullah, aku akan mendatangkan satu hukum yang mengandung di dalamnya nilai-nilai maslahat untuk umat manusia." Maka mendengar jawaban ini, Nabi mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Alhamdulillahilladzi hada Rasulillah bima yarda bihi rasuluh." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan dari utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terdapat satu riwayat hadits mauquf yang akhir sanad bersambung kepada sahabiyun jalil Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun." Perkara apa saja yang telah dipandang baik oleh para ulama, maka perkara itu pun menjadi perkara yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan satu perkara yang telah dipandang buruk oleh para ulama, maka hal itu pun menjadi perkara yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nyari dalil tentang maulid di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, tidak bakalan ketemu dalilnya. Akan tetapi dalam peringatan Maulidur Rasul hanya sekedar kita berzikir, membaca ayat Al-Quran, membaca riwayat kisah Maulidur Rasul, lalu ada tausiah, lalu ada makan-makan. Ini mengandung sebuah kemaslahatan. Artinya tidak ada unsur-unsur kelalaian, tidak ada unsur-unsur dosa dan kemaksiatan. Di dalamnya hanya sekedar ibadah. Maka dari perkara yang mubah ini berubah menjadi perkara sunnah yang sangat dianjurkan. Karena peristiwa maulid yang pertama kali mengadakan di dunia ini adalah seorang raja yang bernama Malik Muzaffar. Ini yang pertama kali mengadakan peringatan maulid di dunia, yang memiliki seorang pemimpin yang terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika umat Islam perang selalu mengalami kekalahan, maka akhirnya Raja Malik Muzaffar ini beristikharah, meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk menyemangati para pejuang, para mujahid
yang berperang di jalan Allah, agar mereka bersemangat untuk mendapatkan kemenangan dan merebut wilayah-wilayah Islam, terutama Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai oleh orang Nasrani dan Yahudi. Maka dia mendapatkan ilham untuk membacakan kepada para pasukan-pasukan yang berperang Maulidul Rasul, sejarah Rasul, perjuangan Rasul, mukjizat-mukjizat Rasul, sehingga timbul semangatnya, timbul girohnya untuk memperjuangkan Islam dengan sesungguhnya. Maka setelah dibacakan peringatan Maulid, mereka bersemangat sehingga berperang kemanapun mendapatkan kemenangan, dan pada akhirnya Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan seorang panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dan teruslah berlangsung sampai hari ini. Maka jangan pernah kita menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Jangan-jangan ibadah yang kita sepelein ternyata di situ mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la asumu illa syahra la azidu alaihi wa la usalli illa al-khamsa la azidu alaiha wa laysa lillahi malun wala sadaqatun wala hajjun fa aina ana idza muttu." Ya Rasulullah, katanya orang, aku ini hanya mampu mengerjakan sholat 5 waktu saja, tiada aku tambahkan lagi atasnya. Sholat 5 waktu, 5 waktunya tok, kagak ada kelebihannya. Dan aku ini hanya mampu berpuasa di bulan Ramadan saja, gak ada kelebihannya. Puasa sunnah tidak, sholat sunnah tidak, hanya mampu mengerjakan sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja. Dan aku juga tidak memiliki harta yang berlebih yang aku gunakan untuk haji, untuk bersedekah dan ibadah sunnah lainnya. Fa aina ana idza muttu, maka di manakah tempatku seandainya aku meninggal dunia? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum dan berkata, "Anta ma'i fil jannah." Engkau bersamaku di dalam surga. Akan tetapi engkau harus menjalankan syarat-syaratnya. Yang pertama, idza hafizta qalbaka min itsnain, al-ghil wal hasad. Apabila engkau mampu menjaga hatimu dari 2 perkara. Yang pertama, jangan pernah membenci kepada siapapun, dan jangan pernah mendengki kepada siapapun. Yang kedua, walisanaka min itsnain, al-ghibah wal kadhib, dan jaga lisanmu dari 2 perkara. Jangan engkau menggibah orang lain, jangan engkau berbohong kepada orang lain. Yang ketiga, wa ainaika min itsnatain, an-nadhar ila ma harrama Allah wa an tazdariya bihima musliman. Jaga kedua matamu dari 2 perkara. Yang pertama, jangan engkau memandang kepada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan jangan engkau memandang siapapun dengan pandangan penghinaan dan merendahkan. Apabila engkau mampu menjaga semua ini, hatimu dari 2 perkara, jangan pernah membenci dan mendengki kepada siapapun. Jaga lisanmu, jangan menggibah dan jangan berdusta kepada siapapun. Jaga kedua matamu, jangan memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan jangan pernah memandang siapapun dengan pandangan penghinaan dan merendahkan. Anta ma'i fil jannah ka hatai rohadain,
maka engkau di dalam sorga bersamaku seperti jarak 2 jari. Maka sekecil-kecil apapun ibadah, jangan pernah kita sepelein. Jangan-jangan ibadah yang kita sepelein ternyata di situ mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita, ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita mampu beribadah kepada Allah dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Jadikan niat bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri, mohon izin saya mengundang pada jamaah sekalian, mushola dan mujahidin, khususnya jamaah yang aktif di ngajian malam Rabu yang ketiga, untuk menghadiri peringatan Maulid Rasul di majelis taklim kami, majelis taklim Al-Qiraah di Jalan Perumahan Jatinegara Indah, samping Indomaret. Waktunya Sabtu malam Ahad ba'da Isya tanggal 19 Oktober besok. Ini malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu malam Ahad. Insyaallah akan memberikan mau'izatul hasanah. Yang pertama Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi dari Solo, Cicit dari Pengarang Simtu Duror. Yang kedua Gus Wafi dari Sidogiri. Maka besar harapan kami kiranya yang memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara peringatan Maulid Rasul tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita, insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.